Perkenalkan, nama saya Gloria Kesha Manggopa, NIM 21142010881, kelas A2 Keperawatan, mata kuliah K3, dosen pengajar Nurse Rivelino Hamel, Eskep MKes. Di sini saya akan membahas tentang asma akibat kerja. Definisi asma. Asma akibat kerja adalah suatu penyakit yang ditandai oleh gangguan aliran nafas dan hiperaktif bronkus yang terjadi akibat suatu keadaan lingkungan kerja dan tidak terjadi pada rangsangan di luar tempat kerja. B. Klasifikasi. Asma akibat kerja. Asma yang disebabkan paparan saat di tempat kerja dibedakan atas dua jenis tergantung ada tidaknya masa laten. 1. Asma akibat kerja dengan masa laten, yaitu asma yang terjadi melalui mekanisme imunologis. 2. Asma akibat kerja tanpa masa laten, yaitu asma yang timbul setelah pajangan dengan tempat kerja dengan kadar tinggi dan tidak terlalu dihubungkan dengan mekanisme imunologis. Etiologi. Terdapat berbagai keadaan yang memicu terjadinya serangan asma, di antara lain 1. Kegiatan fisik. 2. Kontak dengan alergen dan iritan. Ekspresi emosi yang berlebihan dan stres juga dapat memicu iritasi pada penderita asma. 3. Akibat terjadinya infeksi virus. 4. Penyebab lainnya. Berbagai penyebab dapat memicu terjadinya asma, yaitu A. Obat-obatan. B. Sulfite. C. Bahan kimia dan debu di tempat kerja. D. Infeksi. D. Patofisiologi. Gambar 1. Patofisiologi asma akibat kerja yang disebabkan bahan dengan berat molekul tinggi. Gambar 2. Patofisiologi asma akibat kerja yang disebabkan bahan dengan berat molekul rendah. E. Diagnosis asma akibat kerja. A. Anamnesa. B. Pemeriksaan fisik. C. Pemeriksaan penunjang. D. Tes provokasi bronkus. F. Pencegahan. 1. Pencegahan primer. Pencegahan primer merupakan tahap pertama terhadap bahan atau zat paparan yang ada di lingkungan kerja seperti debu atau bahan kimia agar tidak mengenai pekerja sehingga pekerja tetap sehat selama dari bekerja. 2. Pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah mencegah terjadinya asma akibat kerja pada pekerja yang sudah terpajan dengan bahan di lingkungan pekerjaannya. Terima kasih, itulah penjelasan singkat saya mengenai asma akibat kerja. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.